Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai cara memasukkan harga total, harga akhir, pembayaran, dan juga kembalian itu menggunakan rumus di dalam SPSS. Kita masuk pada bagian pertama. Ini ada bagian nama pembeli. Nama pembeli itu kalian masukkan di dalam variable view. Di dalam variable view ini, di bagian nama pembelinya ini, itu harus menggunakan underscore, karena jika tidak, dia tidak akan bisa terinput, karena SPSS ini tidak bisa menggunakan spasi. Nah, selanjutnya kita masukkan pena, pensil, penghapus, penggaris, dan juga stabilo. Pena pensil ini datanya itu tipe yang numerik. Tapi nama pembeli ini adalah datanya itu string. Lalu setelah itu desimalnya itu di nolin semua. Dan juga bagian nama pembeli itu di bagian with-nya itu kalian tambahkan agak banyak karena kita kan akan menuliskan nama seseorang. Nah, lalu kalian klik enter pada bagian variable view tadi, dan dia akan muncul menjadi variabel nama pembeli, pena, pensil, penghapus, penggaris, dan juga sebagainya. Di bagian nama pembeli ini kalian masukkan nama-nama bebas, nama siapapun itu. Lalu di bagian pena, pensil, penghapus, penggaris, dan stabilo ini kalian isikan sesuai dengan harga yang sesuai barang yang mereka beli. Nah, di bagian yang kosong, ini diisi dengan angka 0, karena jika tidak itu akan dihitung sebagai missing data atau data yang hilang. Setelah itu, di bagian harga total, itu dari menu transform, kalian klik compute variable. Nah, di compute variable ini, di bagian target variabelnya itu kalian ketik harga total. Di bagian numeric expressionnya itu kalian masukkan pena itu dikali dengan harga awal pena, misalnya 3.000, dan juga seterusnya begitu. Pensil dikali harga pensil, penghapus dikali harga penghapus, itu dikali dengan harga awalnya. Nah, kita lanjut lagi, ini adalah harga akhir. Di bagian harga akhir ini kita sama seperti sebelumnya, itu menggunakan transform. Di bagian transform ini kita menggunakan compute variable. Nah, compute variable ini itu digunakan untuk menginput suatu nilai dalam SPSS. Ialah kita memasukkan maaf sebentar. Nah, harga akhir ini kita transform, lalu kita compute variable. Harga akhir ini adalah harga setelah diskon. Harga diskonnya itu tidak kita ketikkan di sini karena aturannya itu di bagian SPSS ini hanya jumlahnya itu 10 kolom. Di bagian harga akhir ini kita memasukkan harga total itu dikali dengan harga diskonnya. Misalnya diskonnya itu 20%, maka harga total dikali dengan 0.20. Kenapa memakai titik? Karena di SPSS ini dia tidak bisa memakai koma, tetapi memakai titik untuk sebuah perkalian. Dan untuk tanda kalinya itu menggunakan bintang. Lalu kalian kurangkan dengan harga total kembali. Maka hasilnya itu akan seperti yang di layar, itu 15.600, 14.000, 37.200, dan yang lainnya. Lalu di bagian pembayaran ini adalah manual. Ini pembayaran ini maksudnya harga yang ingin kalian bayarkan pada saat membeli setelah diskon. Berarti kalian itu ingin membayar harga setelah diskon, berarti harga akhir kan. Dan harga akhirnya itu misalnya di sini 15.600. Berarti kalian misalnya ingin membayar 20.
Dan juga yang 14.000 ini kalian ingin membayar 15, lalu 37 ini kalian membayar 40, dan juga seterusnya begitu. Lalu di kembalian ini kita klik kembali transform. Di bagian transform ini kita menggunakan compute variable kembali. Lalu kembalian itu adalah harga akhir yang dikurang pembayaran. Jadi kayak kembalian dari uang yang kalian bayar tadi itu sisanya berapa, itu ada di kembalian ini. Tadi yang dibayarkan itu pada harga 15.600 ada 20.000, maka kembaliannya itu menjadi 4.400. Adapun yang selanjutnya harga akhirnya 14 dibayar 15, kembaliannya adalah 1.000, dan seterusnya begitu. Nah, lalu untuk bagian grafiknya kita akan menggunakan di bagian atas itu ada tombol graphs, itu kalian klik aja. Terus itu ada 3 pilihan, itu ada Chart Builder, Graph Template Chooser, dan Legacy Dialogs. Kalian pilih pada bagian Chart Builder ini, lalu kalian klik OK. Nah, di bagian Chart Builder ini, bagian variablesnya itu terdapat nama pembeli, pena, pensil, penghapus, dan seluruhnya. Kita pilih bagian barnya itu yang mana, misalnya bagian yang ini, itu kalian pada bagian X-nya ini itu masukkan nama pembeli. Nama pembeli itu kalian masukkan. Lalu di bagian Y-nya ini adalah harga akhir. Karena yang ditanya itu harga akhir kan. Jadi kita masukinnya harga akhir aja. Setelah itu kalian klik OK, maka hasilnya itu akan muncul di jendela output pada dokumen 1. Dan jangan lupa kalian klik save, lalu kalian pilih kalian ingin masukkan ke dokumen yang bagian mana. Sekian dari video ini, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.